Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, kajian kita pada siang hari ini mengenai wujud ruh setelah terlepas dari badan. Sesaat setelah seorang meninggal dunia, ruh itu berada di mana? Dan sebelum itu kita jelaskan terlebih dahulu, sebelum ruh itu bersatu dengan badan, ruh ingin merasakan apa yang dirasakan oleh badan. Ini menurut Al-Kindi, ya, filosof muslim yang pertama di dunia Islam. Dia mengatakan bahwa pertamanya badan itu menolak bersatu dengan ruh. Tapi kemudian Allah memerintahkan kepada badan untuk menerima ruh itu. Nah, kapan bersatunya ruh dengan badan itu? Yaitu sebagaimana Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma sawaituhu fanafahtu fihi min ruhi. Setelah aku sempurnakan badan itu, maka aku tiupkan sebagian dari ruh ciptaanku. Nah, ruh ciptaan Allah, bukan ruh Allah. Bisa jadi ruh Allah itu artinya ruh milik Allah. Nah, saudara sekalian, bentuk ruh itu bagaimana begitu ya? Bentuk ruh itu sejalan dengan bentuk dari badan itu. Jadi Allah menciptakan badan, ya, yang tadinya berupa segumpal darah, kemudian menjadi daging, ya, daging itu membalut tulang, kemudian Allah sempurnakan, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga kiri kanan. Waktu itu masih belum ada ruh, ya. Itu kira-kira ukuran manusia itu 7 cm, ya. Nih, 7 cm ini dari sini ke sini. Ini 7 cm, sebesar gini, ya. Tapi itu setelah sempurna, itu kira-kira umur 4 bulan di dalam kandungan, itu sudah sempurna. Maka Allah tiupkan ruh kepadanya. Maka bentuk ruh itu sebanding dengan bentuk badan itu. Jadi ruh itu mengambil tempat di dalam badan. Maka badan menjadi hidup, ya, bisa bergerak layaknya makhluk hidup yang kita saksikan seperti binatang misalnya begitu ya. Dan di dalam perut itu dia bergerak-gerak. Dia baru kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Pada saat hamil ibunya itu bergembira, ruh itu juga akan bergembira, akan tersenyum. Tetapi apabila orang tuanya sedih, ya, banyak kekecewaan karena ayahnya selingkuh misalnya, karena susah secara ekonomis, karena ada goncangan-goncangan di dalam keluarga gitu. Nah, itu si janin yang ada di dalam kandungan itu bergerak, ya, kecepatannya lebih dari 100 kali lipat dari biasanya. Dan itulah biasanya yang menyebabkan anak itu nanti dilahirkan dalam keadaan idiot atau dalam keadaan cacat fisik, ya. Jadi cacat fisik ini pertama karena kekurangan gizi gitu,
Jadi kalau ibu yang mengandung itu yang dimakan tidak bergizi, tidak mengandung karbohidrat, lemak, vitamin dari mulai A, B, C, D, E ya sampai K gitu. Kemudian asam amino dan lain-lain sebagainya. Kalau kekurangan, nah itu akan kekurangan juga fisik anak-anak itu. Begitu. Nah, yang kedua karena faktor merokok atau juga karena orang tuanya atau ibunya itu mengkonsumsi alkohol, ya, zat-zat berbahaya, dan juga karena tekanan mental dari ibu, maka gerak fisik dari anak itu berkali-kali lipat dari biasanya. Nah, akibatnya seperti yang saya jelaskan tadi, begitu. Nah, sehingga badannya itu tidak mampu menampung potensi ruh yang dimilikinya. Nah, saudara sekalian, itulah keadaan ruh pada saat bersatu dengan badan. Kemudian ruh itu memiliki potensi-potensi, ya, wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa dan kesempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada ruh atau kepada jiwa itu fujuraha wa taqwaha, nilai-nilai kejahatan dan nilai-nilai ketakwaan. Jadi ada roh yang membawa kepada kedurhakaan, kedurjanaan, kemunkaran, tetapi ada juga roh yang membawa kepada ketakwaan. Ini sangat bergantung kepada bagaimana kedua ibu bapaknya mempengaruhi kondisi ruh tersebut. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya beragama yang lurus. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi lati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aksaron nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu kepada agama seraya cenderung kepada fitrah Allah allati fataron nasa 'alaiha, yang manusia diciptakan oleh Allah cenderung kepada fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan, ya, pada penciptaan Allah itu. Itu adalah ad-din al-qayyim. Jadi fitrah itu adalah agama yang lurus. Jadi setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan cenderung kepada fitrah. Fitrah itu adalah agama. Nah, tetapi ibu bapaknya lah yang mempengaruhi anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Anak yang fitrah atau anak yang suci disekolahkan ke sekolah-sekolah kafir. Ya, tentu yang diajarkannya itu bukan ajaran Islam. Amat durhaka orang tua yang membiarkan anaknya itu dididik dengan didikan-didikan kafir. Itulah sebetulnya yang mereka kehendaki. Jadi jiwa itu nanti punya potensi untuk itu, tergantung kepada bagaimana pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya, oleh lingkungan di sekitarnya atau masyarakat, oleh guru-gurunya gitu. Nah, itu tergantung, ya. Apakah akan menjadi fujur atau akan menjadi takwa gitu. Nah, kemudian setelah ruh berpisah dari badan, lalu ruh itu berada di mana? Dalam suatu hadis dikatakan, ini riwayat Bukhari, ya, dikatakan bahwa mata atau pandangan orang yang meninggal dunia itu akan mengikuti ruh, ya, kemana roh itu pergi gitu. Ya, jadi ketika misalnya sedang syakaratul maut, ada yang mentalkini
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian si mayit itu mengatakan la ilaha illallah, lalu memandang. Nah, memandang itu memandangi ke mana roh itu pergi. Nah, saudara sekalian, setelah lepas dari badan, maka roh itu menuju langit pertama, dilanjutkan kepada perjalanan menuju langit kedua, dilanjutkan perjalanan langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai mereka itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilayya marji'ukum jami'an fayunabi'ukum bima kuntum ta'malun. Hanya kepadakulah semua kalian itu kembali, dan kami, kata Allah, akan menginformasikan, memberikan kabar apa yang kalian lakukan. Nah, kalau roh-roh orang yang fujur, yang melakukan kedurhakaan, Allah memerintahkan kepada yang ditugaskan untuk mengatur roh itu untuk ditempatkan di sijjin. Ya, sijjin itu penjara bagi roh-roh yang badannya itu berbuat durhaka pada waktu di dunia ini. Roh yang memberikan instruksi kepada badannya untuk melakukan kejahatan. Roh yang menginstruksikan kepada para pejabat untuk korupsi. Roh yang menginstruksikan kepada para pedagang untuk mengurangi timbangan. Roh yang menginstruksikan kepada pegawai keuangan untuk membuat riba. Itu akan ditempatkan di satu tempat namanya sijjin. Nah, tetapi roh-roh yang menginstruksikan kepada badannya untuk selalu hadir ke majelis ta'lim, untuk selalu berbuat kebaikan, infak dan sodakoh, untuk selalu memberikan pertolongan kepada sesama, maka Allah perintahkan roh itu untuk berada di Iliyyin. Nah, kemudian saudara sekalian, para syuhada di sisi Allah mereka itu diberikan rezeki. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 169 Allah berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Janganlah kalian menyangka terhadap orang-orang yang berperang di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya, malah mereka itu hidup. Ya, inda rohibihim yurzakun, diberi rizki di sisi Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa roh-roh para syuhada itu berada pada burung-burung yang berwarna hijau. Mereka berterbangan di atas sungai-sungai yang beragam airnya, mungkin air madu, mungkin air susu, dan air-air yang disukai oleh manusia pada waktu di alam dunia ini. Ya, kemudian saudara sekalian, mereka juga menclok. Ya, menclok itu apa? Ya, nyengcle, bahasa Sundanya nyengcle. Menclok di pelita-pelita yang berada di surga. Lalu Allah bertanya kepada mereka, kalian mau apa lagi? Kalian mau apa lagi? Kalian mau apa lagi? Ya Allah, mau apa lagi? Padahal kami sekarang sedang berada di dalam surga. Ya, tidak ada yang lebih kenikmatannya itu daripada di surga. Seandainya manusia itu tahu, maka mereka akan selalu berjihad di jalan Allah dan tidak akan lari dari peperangan. Itu kata-kata dari ahli surga. Nah, saudara sekalian, berarti ini berbicara tentang wujud roh itu. Apakah roh itu berupa badan? Tadi saya katakan ketika bersatu dengan badan, wujud roh itu mengambil bentuk dalam badan itu.
Ketika terlepas dari badan, maka roh itu terbang bersama burung yang hijau, berada di iliyin atau sijin, ya, mengambil bentuk tersendiri gitu. Bentuk yang tersendiri. Nah, manusia yang masih hidup, yang punya roh, itu ada gelombang-gelombang, ya, tergantung kepada amalan-amalan. Semakin baik amalannya itu, semakin jauh gelombang-gelombangnya, sinyal-sinyalnya, sehingga bisa menjelajah ke mana arah dia suka begitu. Hanya ini tidak kelihatan. Kalau para ahli menyebutnya itu aura gitu. Aura itu ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna macam-macam warnanya. Tergantung kepada bagaimana karakter orang itu, bagaimana trait atau sifat dari orang itu. Nah, jadi itulah wujud dari roh. Jadi roh itu bisa terbang. Roh itu bisa mengambil bentuk dalam jasad. Roh itu bisa mengambil bentuk sendiri. Roh itu berbicara, berkomunikasi. Roh itu juga bisa memikirkan sesuatu begitu. Nah, itulah saudara sekalian uraian saya pada kesempatan siang hari ini untuk memberikan kejelasan pertama, ya, agar kita tidak ragu lagi, ya, untuk menyatakan ruh itu wujudnya seperti apa. Nah, lalu yang kedua, untuk targhib dan tarhib, ya, memberi peringatan kepada Anda yang kelakuannya jahat. Kalau tidak tobat sampai mati, itu akan berada di dalam sijin, dalam penjara rohnya itu, merasakan azab, ya, pra azab. Jadi ada pra-nya, pra akhirat begitu, pra balasan di akhirat. Dan memberikan tabsyir, yaitu kabar gembira kepada jiwa-jiwa yang takwa, bahwa nanti di sisi Allah akan diberi rezeki tidak mati roh itu begitu. Nah, jadi jangan khawatir, ya, apabila kita sudah meninggal dunia, tapi tetap saja roja dan khauf, berharap kepada keridhaan Allah dan takut dari azab Allah. Terima kasih atas atensinya. Jika Anda merasa bahwa ini penting, silahkan share kepada teman-teman, ya, melalui sosial media, ya, untuk didengar oleh yang lain. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.